Bapaknya Allah. Anda manusia. Bapakmu Nah, manusia. Kalau Gini. Yesus udah jelas anak Allah, berarti Allah dong. Iya. Dia menyuruh menyembah Bapa. Wah, Bapak. Berarti bukan Yesus kan? Tahu-tahu dia di dalam Bapa. Hah? Kok bisa? Taunya dia di dalam Bapa satu. Ya kesembah dong. Iya, menyembah Bapak. Bukannya dia kan? Dia ada di dalam Bapa, kesembah dong. Loh. Kok bisa gitu loh? Berarti- Coba mikir, ayo coba berarti- mikir. Coba Wah. mikir. Mikir. Ya, Iya saya dong, mikir dong. Oke. Kok bisa Bapak masuk ke dalam, berarti Bapak itu masuk ke dalam tubuh Yesus gitu. Jika engkau anak Allah, ya, anak Allah. Ya. Jika dengar dulu. Jika engkau anak Allah tuh, kalau Ya. anaknya Allah, bapaknya Allah tuh. Nah, Islam Kristen. alhamdulillah saya Islam. Gimana narasi typinganmu dari tadi? Coba. Berarti saya mulai bertanya ya. Oh, orang pinter yang nanya ya. Coba tunjukkan datanya ya. Kalau Yesus menyuruh umatnya untuk menyembah Dia, Nggak ada. nggak ada, Mm, nggak ada kan? Nggak ada. Terus? Kenapa harus menyembah Dia gitu loh? Ya, kami Kenapa suka harus menyembah. menyembah Dia? Dia menyuruh menyembah Bapa. Wah, Bapak. Berarti bukan Yesus kan? Tahu-tahu dia di dalam Bapa. Hah? Kok bisa? Taunya dia di dalam Bapa satu. Ya kesembah dong. Gimana? Ini kan Yesus, Bapak ini siapa? Yesus itu firman-Nya Bapa, yang satu di dalam Firman-Nya Bapa. Iya, Yesus itu nyuruh Tapi kita harus menyembah Bapa. Iya, menyembah Bapak. Bukannya dia kan? Dia ada di dalam Bapa, kesembah dong. Loh. Kok bisa gitu loh? Berarti- Coba mikir, ayo coba berarti- mikir. Coba Nah. mikir. Mikir. Ya, Iya saya dong, mikir dong. Oke. Kok bisa Bapak masuk ke dalam, berarti Bapak itu masuk ke dalam tubuh Yesus gitu. Yesus itu tidak bicara dengan narasi bahwa aku dan Bapa satu itu merujuk kepada tubuhnya, tetapi merujuk kepada keilahiannya, sebab dia adalah firman. Berarti orangnya beda kan? Orang yang berbeda kan? Orang apa tuh? Yesus itu bukan orang, keilahian Yesus bukan orang. Karena Yesus itu adalah firman Allah bukan manusia. Jadi kalau Yesus berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam Terus- aku, itu Terus merujuk yang kepada disalib itu keilahian. siapa? Yang disalib itu Yang disalib badannya. itu Yang disalib itu badannya. Bukan orangnya. Bukan firmannya. Bukan firman Allah. Begini. Kalau saya baca itu dalam Lukas Lukas 4 halaman 4 ya, ayat 4 halaman Nggak 8 ada Yesus Lukas halaman 4. Nggak ada Lukas halaman 4. Nggak ada Lukas surat halaman 4. 4. Hah? Lukas surat 4 ayat 8. Apa tuh? Nah, Yesus berkata, Yesus, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Itu ngomong sama iblis. Kami kan bukan iblis. Iya, itu kan Nggak ada ngomong kata sama iblis di iblis sini. Yesus. Makanya Ini nggak ada kata iblis. Makanya baca konteksnya. Tidak ada iblis di sini. Ya makanya baca Matius ayat itu- sebelumnya. Lukas Di berapa Matius. itu? Ya, saya coba cari ya. Ya, Lukas berapa yang kamu sebutkan tadi? Lukas Lukas surat 4 ayat 8. Lukas 4 ayat 8. Oke. Ya, itu. Ya, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. 40 hari lamanya dia dicobai iblis. Dia lagi diskusi sama iblis itu. Coba aja nggak percaya. Baca aja dari ayat satunya. Kamu kan ayat 8 kan? Baca dari ayat satunya ketahuan. Saya coba dari 1 sampai 8 ya. Nah, coba baca dari ayat 1. Coba. Oke. Oke.
eh Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, ya kan? Ya, benar nggak? Betul, lanjutkan. Ku dengarkan. Lukas. Nah, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali ke Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus kepada padang gurun. Itu ayat 1. Ya. Ayat 2-nya, disitulah ia tinggal 40 hari lamanya. Di situ ia tinggal 40 hari. Lamanya dicoba oleh iblis. Ya kan? Nah, selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sudah waktunya itu ia lapar. Ayat 3-nya, lalu berkata iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, ya, anak Allah. Ya. Jika engkau anak Allah tuh. Kalau Ya. anaknya Allah, bapaknya Allah tuh. Oke, bagus. Oke. Jika engkau anak Allah, koma di sini, Yesus adalah anak Allah. Benar? Benar? Lanjutkan. Iya. Nah, Anda barusan ketawa bahwa saya membaca jika engkau anak Allah, ya kan? Oke, kalau Ya kan? kalau anaknya Allah, bapaknya apa? Tuhan. Allah. Iya kan? Ya, iya. Bapaknya Allah. Anda manusia. Bapakmu Nah, gini. manusia. Kalau Yesus udah jelas anak Allah, berarti Allah dong. Iya. Allah. Iya, Mantap ya. benar. Oke, lanjutkan. Iya, benar. Bapaknya Lanjutkan Allah. sampai ke 8. Silakan lanjutkan sampai 8. Lanjutkan sampai 8. Silakan. Udah kena deh, udah 3. Buka mute-nya, jangan di-mute ya, moderator. Buka Bang. Ndak Ibarah. Buka mute-nya, ini saya undang nih. Nih ada moderator yang nge-mute nih. Halo. Oke. Silakan, lanjutkan. Yesus menjawab kepadanya, ada tertulis ya, tulisan merah ini, manusia hidup bukan dari roti saja. Itu ayat 4. Ayat 5-nya, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihat kepada semua kerajaan dunia. Nah, Iblis berkata kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaan akan kuberi kepadamu. Ini iblis nih yang berkata ke Yesus. Ini ngobrol ya, iblis sama Yesus ngobrol ya. Iblis ya. Sebab semua itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki. Iblis nih. Ya. Ayat 7-nya, jika kalau engkau menyembah aku, ya, masih dalam perkataan iblis. Ya, iblis kan mencobainya ya. Ya. Iblis mencoba merayu dia itu. Iya, lanjut. Seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ayat 8-nya, Yesus berkata kepadanya, engkau harus menyembah Tuhan, ya, Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ayo. Terus lanjut. Nah, itu kan sampai ayat 8 itu. Lanjut lagi 9-nya, kan mau mendapat jawabannya kan? Lanjut 9-nya. Sikit lagi. 9-nya lanjut. Ayat 9, Tante. Nah, ayat 8. Pinter digiring. Oke. I'm fine. Ayo, ayat 9-nya. Ayat 9-nya. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem, ya, dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ya. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, ya, anak Allah,
Ya. Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Terus? Yesus ini adalah Allah, anak Bapaknya. Lanjut lagi ayatnya, satu lagi. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Lanjut. Kata Yesus. Tatar. Mengenai engkau, ia akan memerintah malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Iya kan? Iya. Lanjut. 10. Lanjut. Satu lagi. Ya, itu ayat 10. Itu ayat 10. Oh, ayat 9. Ya, ayat 9 itu ya. Ayat 9 itu, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Koma. Udah. Nah, surat 4 ayat 10. Surat 4 ayat 10-nya ya. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Oke, ayat 11-nya satu lagi. Oke, ayat 11. Ayat 11, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iya, ayat 12-nya. Satu lagi, jawab Yesus, ayo. Yesus menjawab, ada firman, ya, ada firman ini, ada firman. Jangan engkau mencobai Tuhan. Ya? Nah, kok ketawa? Saya tanya, yang dicobai iblis di situ siapa? Kenapa? Yang dicobai iblis tadi apa? Yang disuruh buat batu jadi roti, yang disuruh menjatuhkan diri. Oh, Yesus. Oke, Yesus. Iblis gini. Oke, yang dicobai adalah Yesus. Yesus mengaku apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu kalau Tuhan tuh gitu bahasanya. Jangan langsung aku Tuhan Allahmu, sembahlah aku. Pakai dialog. Mantap ya. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Disuruh dia nyembah. Kau harus menyembah, sujud menyembah Tuhan Allahmu. Memang sengaja saya giring kamu ke Lukas atau ke Matius itu. Makanya saya bilang, nggak ada. Gitu cara mainnya. Dadah. Dapat ya. Kan? Gitu. Pas kali kau nanya kau jawab. Kau telan itu. Dia sendiri yang jawab kan. Di mana Tuhan Yesus menyuruh menyembahnya? Dia kasih dalilnya sendiri. Makanya gitu. Ya, si Agatha itu dia memang gitu. Banyak gaya dia. Iya kan? Si Agatha itu dia memang gitu orangnya. Dia tuh ya suka lebay. Ini padahal gue sendiri yang ngomong ya kan? Paham ya? Paham ya? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Saya mau memperkenalkan diri saya itu ya. Siapa sih Agatha itu? Oh, dia tuh suka minta koin. Dia itu yang suka ketawa-ketawa nggak jelas. Dia. Itu dia itu. Dia sendiri yang ngomong. Paham ya? Itu cara mainnya Bunda. Jadi kalau kalian ribet menjawab sesuatu kan, di mana dalilnya? Nggak ada. Bilang aja nggak ada. Nanti dia cari sendiri jawabannya. Memang gitu dia, si Bunda itu memang gitu kerjaan. Ya kan? Nah, paham ya? Dia memang gitu. Oke.